got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 12 MIPA 1. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu materi kimia di kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Di sifat koligatif larutan ini ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu molalitas. Molalitas itu rumusnya adalah gram per ml dikali 1000 per pelarut. Itu gram per larut. Terus ada molaritas. Nah, molaritas ini rumusnya adalah gram per ml dikali sama 1000 per volume. Terus yang terakhir ada fraksi mol. Fraksi mol ini fraksi mol ini rumusnya dia tuh ada 2, fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut. Fraksi mol zat terlarut itu rumusnya adalah, fraksi mol itu kan disimbolkan sebagai X. Nah, kalau zat terlarut itu kan Z, disingkat biasanya ZT. Berarti fraksi mol zat terlarut itu adalah XZT sama dengan NP atau mol dari pelarut, mol dari zat terlarut per mol zat terlarut ditambah sama mol pelarutnya atau dia mol si larutannya. Tuh. Yang kedua ada XP itu atau fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut sebenarnya sama aja, tapi atasnya itu diganti jadi mol pelarut. Kan kalau XZT itu kan atasnya mol zat terlarut, sedangkan si pelarut ini atasnya mol dari si pelarutnya dibagi sama mol larutan. Kayak gitu. Nah, molalitas, molaritas, dan fraksi mol ini digunakan untuk menentukan sifat-sifat koligatif. Ya, di sini ada contoh soal dari fraksi mol. Nah, langsung saja diketahui suatu larutan terbuat dari 5,85 gram NaCl. NaCl di sini adalah sebagai zat terlarut. Berarti 5,85 gramnya itu adalah gram zat terlarut, yaitu 5,85 gram. Terus Mr. Nah, Mr di sini itu Mr-nya si NaCl atau Mr dari zat terlarut, yaitu 58,5. Nih. Lagi yang ditelarutkan dalam 90 gram air. 90 gram air di sini sebagai pelarut. Berarti GP atau gram pelarut adalah 90 gram. MR-nya 8, berarti MR pelarut itu adalah 18. Nah, yang ditanya adalah fraksi mol NaCl dan fraksi mol air, XZT dan XP. Lanjut, jadi kita nyari XZT-nya dulu kali ya. Ini XZT, tadi rumusnya adalah XZT per NZT per NZT plus NP kan. Nah, gua tahu NZT sama NP-nya itu NZT itu sama dengan gram per ml. Tadi gram dari zat terlarut itu kan 5,85 per mr-nya itu adalah 58,5. Nah, hasilnya jadi NZT-nya sama dengan 0,1. Ini NZT-nya. Terus NP, sebentar. Terus NP-nya itu tadi gramnya adalah 90 per mr-nya adalah 18. 90 per 18
itu adalah 5. Nah, ini baru si NP sama NZT-nya. Kita masukin ke rumus. Jadi kan mau nyari XZT-nya dulu kan. Berarti NZT-nya tadi 0,1 per NZT 0,1 ditambah 5. Maka XZT-nya adalah ini adalah 0,1 per 5,1. Ini adalah XZT-nya. Terus si XP-nya sama dia NP per NP plus NZT. NP-nya sama dengan NP-nya itu tadi adalah 5 per NP-nya 5 plus 0,1. Hasilnya adalah 5 per 5,1. That's it. Gampang kan? Nah, tadi kan udah belajar tentang konsentrasinya nih. Tadi kan juga udah dikasih tahu bahwa konsentrasi tersebut digunakan untuk menentukan sifat-sifat koligatifnya. Sifat-sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, delta P itu ada 3 rumus. Yang pertama itu ada P, untuk mencari P sama dengan P0 dikali sama XP. Terus yang kedua itu delta P. Delta P itu ada 2 rumusnya. Delta P itu bisa dicari dengan P0 dikurang P atau P0 dikali sama XP. Nah, keterangannya yang P itu adalah tekanan uap larutan. Kalau P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. Terus delta P itu adalah penurunan tekanan uap. Terus XP dan XZT itu adalah fraksi molnya. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal dari penurunan tekanan uap. Ini diketahui bahwa 45 gram glukosa ini adalah zat terlarutnya ya guys. Jadi GZT-nya sama dengan 45 gram. Terus dilarutkan dalam 90 gram air. Air di sini sebagai pelarut. Berarti GP sama dengan 90 gram. Nah, jika tekanan uap jenuh pelarut murni, tekanan uap jenuh pelarut murni itu adalah P0 sama dengan adalah 20 mmHg. Yang ditanya sama dengan tentukan penurunan tekanan uap atau delta P dan tekanan uap larutan atau P-nya. Nah, delta P itu kan rumusnya adalah P0 dikali dengan XZT, benar? XZT itu kan ini kan fraksi mol ya. Nah, fraksi molnya ini harus dicari dulu. Berarti nyari di sini, bentar. Nah, nyari fraksi molnya dulu kan. XZT sama dengan NZT. Ini XZT itu kan NZT per NP plus NZT kan. Nah, ini juga dicari dulu nih. Berarti NZT-nya sama dengan gram per mr. Gram dari larutannya itu adalah 45 gram. Nah, MR dari ini kan glukosa. MR glukosa itu adalah 180. Maka NZT-nya adalah 0,25. Ini NP-nya tadi larutannya itu ada 90 per MR dari air itu adalah 18. Jadi ini NP-nya adalah 5. Lanjut, tadi P0-nya kan sudah diketahui ya. Jadi langsung masukin aja. P0-nya adalah 20 dikali XZT-nya itu kan tadi ini. XZT-nya NZT per NP plus NZT kan. NZT-nya itu adalah 0,25 per 5 plus 0,25. Hasilnya adalah hasilnya itu 0,25 per 5,25, benar. Nah, ini langsung masukin aja ke sini. 20 kali 0,25 per 5,25.
gitu. Terus nah delta P nya sama dengan ini 20 kali 0,25 itu kan, nah ini 20 kali 0,25 itu adalah 5 per 5,25, hasilnya 0,25 teman-teman. Delta P nya adalah 0,25. Salah. Nah 5 per 5,25 hasilnya adalah 0,952. Ini hasil delta P nya. Terus tadi yang ditanya lagi selain delta P adalah P atau tekanan uap larutannya. P itu kan rumusnya P0 dikurang delta P kan. P0 dikurang delta P. Tadi P0 nya adalah 20, terus delta P nya adalah 952. Hasilnya adalah 19,048 mmHg. That's all, selesai. Ini nih. Ini ya guys, selesai. Nah, sifat yang kedua dan ketiga ini akan saya gabungin aja. Jadi yang kedua itu adalah kenaikan titik didih atau delta TB, di mana rumusnya itu ada dua. Delta TB itu bisa dicari dengan molalitas dikali dengan tetapan titik didihnya, atau TB dari larutannya dikurang sama TB pelarutnya. Terus yang ketiga, sifat yang ketiga itu adalah penurunan titik beku atau delta TF. Itu juga sama, bisa dicari dengan molalitas dikali dengan tetapan titik bekunya, dan TB dari pelarutnya dikurang sama TB larutan. Lanjut ke contoh soal. Nah ini adalah contoh soal dari penurunan titik beku, dimana diketahui pertama adalah nih zat X atau GZT. GZT nya sama dengan berapa di sini? 12 gram. Terus apalagi di dalam 20 gram air, berarti GP nya sama dengan 20 gram. Nah bila larutan ini membeku pada min 5 derajat Celcius, berarti TF nya sama dengan, ini TF larutannya guys, TF lar itu adalah min 5 derajat Celcius, dan KF nya sama dengan 1,86. Yang ditanya adalah berapa massa molekul relatif zat tersebut. Yang ditanya adalah EMR. Berapa? Sama kayak sebelumnya, berarti yang dicari pertama kali adalah delta TF. Delta TF itu kan kalau delta TB tadi TB larutan dikurang sama TB pelarut kan. Kalau delta TF ini TF pelarut dikurang TF larutan. TF larut itu 0 derajat, dan TF larutannya ini di sini adalah min 5 derajat Celcius. Maka delta TF-nya ya 5 derajat Celcius. Terus delta TF sama dengan M dikali KF. M itu kan ini makanya molalitas ya guys, molalitas. Jadi GZT per MR dikali 1000 per pelarut dikali sama KF. Nah GZT nya itu ini 12 gram per MR nya kan belum diketahui ya, ini gak usah, MR dikali 1000 per pelarutnya tadi 20 gram dikali KF nya 1,86. Nah coret 12 kan ini kan tadi 5 derajat ya, ini 5 derajat. Nah terus ini 12 dikali sama 100 itu kan 1200 ya, 1200 nya dibagi sama 2 jadi 600.
600 per mr dikali 1,86 tuh. Terus 600 dikali 1,86, bentar, 5 derajat sama dengan 600 kali 1,86 adalah 1116 per mr. Maka mr sama dengan 1116 per 5. Hasilnya adalah 223,2. Ini mr nya guys. Oke, selesai. Nah, sifat yang terakhir itu adalah tekanan osmotik atau osmosis. Dia simbolnya adalah P, dan tekanan osmotik ini terjadi karena adanya proses osmosis. Nah, proses osmosis itu adalah perpindahan zat larut dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, perpindahan tersebut itu melalui membran semipermeable, yaitu lapisan tipis yang hanya dapat dilalui oleh molekul zat yang berukuran kecil, yaitu pelarut. Adanya proses osmosis ini menyebabkan kenaikan pada konsentrasi tinggi sehingga diperlukan tekanan agar tidak terjadi proses osmosis. Nah, tekanan yang dimaksud ini atau yang digunakan ini disebut sebagai tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Nah, rumus dari tekanan osmotik ini adalah P sama dengan M dikali R dikali T, di mana P itu adalah tekanan osmotik dan satuannya adalah atm. Terus M itu adalah molaritas. Tadi kalau misalkan yang sifat nomor 2 dan 3 kita menggunakan molaritas, sedangkan yang tekanan osmotik ini kita menggunakan molaritas. Terus T nya adalah suhu dalam bentuk Kelvin, dan terakhir itu R nya itu tetapan gas, dimana nilainya akan tetap sama, yaitu 0,082. Tuh, lanjut ke contoh Soal terakhir yaitu tekanan osmotik ya guys ya. Ini tekanan osmotik itu kan dia kan simbolnya P. P rumusnya adalah M dikali R dikali T. Ini diketahui dari soal dengan 150 gram urea. Urea itu zat terlarutnya, maka GZT-nya sama dengan 150 gram. Terus MRZT-nya adalah 60. MRZT-nya adalah 60. Terus dilarutkan dalam air hingga volumenya 6 liter. Volumenya adalah 6 liter. Terus diubah ke mililiter dulu, jadinya 6000 mililiter. Terus ini adalah T-nya. T-nya adalah 343 derajat Kelvin. Yang ditanya P, berapa ya P-nya? Kita masukin langsung ke masukin ke rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan M, ini molaritas ya guys, kali R dikali T. Molaritas itu kan GZT per mr dikali 1000 per V dikali R nya itu 0,082 dikali T nya 343. Nah, GZT nya tadi tuh 150 per mr nya adalah 60 dikali 1000 per ininya 6000 kali 0,082 dikali 343. Ini coret. Nah, 150. Ini 150 per 60 kali 6 360 ya. Oke, ini 360 dikali 0,082 dikali 343. Ini kali semuanya dulu guys. Nah, ini 150 kali 0,082 dikali 343 hasilnya ada 4218,9 dibagi sama 360 yang hasilnya adalah 11,719 atm. Selesai teman-teman.
Iya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan jumpa lagi.